bertemu lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas ada 6 ciri kebahasaan. Poin ke-1 dan ke-2 serta ke-3 sudah kita bahas. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas untuk poin yang ke-4, ke-5, dan ke-6, yaitu tentang penggunaan kata baku, penggunaan kalimat efektif, penggunaan tanda baca, dan nanti akan Ibu tambahkan satu materi lagi, yaitu tentang penggunaan kalimat klasifikasi. Silahkan disimak ya penjelasan berikut. Kemudian, kalian juga jangan lupa untuk membuat catatan pada setiap poin-poin penting yang Ibu sampaikan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya untuk hari ini. Kompetensi dasar 3.8, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian, indikator pencapaiannya menyimpulkan prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, melengkapi teks laporan hasil observasi sesuai dengan telaah, struktur, dan bahasa. Kata baku dan kata tidak baku. Apa itu pengertian kata baku dan kata tidak baku? Kata baku adalah kata-kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penulisan laporan hasil observasi, perlu kecermatan dalam pemilihan kata baku. Kemudian, kata tidak baku itu disebabkan oleh penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah penyerapan atau tidak sesuai dengan kaidah tata bentukan kata dan kosakata daerah. Nah, di sini sudah terdapat contoh dari kata tidak baku dan kata baku. Apotik itu merupakan kata tidak baku, maka kata bakunya yaitu apotek. Kemudian ada kata analisa, dan kata bakunya yaitu adalah analisis. Kemudian kata tidak baku berikutnya yaitu hipotesa, dan kata bakunya yaitu hipotesis. Untuk contoh yang lainnya, kalian bisa lihat di buku paket di halaman 154 dan 155. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai, sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembicara. Jadi, saat menulis sebuah teks, tentunya kita harus menggunakan kalimat yang efektif, sehingga maksud atau isi dari teks tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Sebuah kalimat dinyatakan efektif apabila mengandung beberapa ciri khas, yaitu kesepadanan struktur, kepararelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Kepararelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya juga harus berbentuk verba. Kemudian, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Berikut contoh kalimatnya. Manfaat sirih lainnya adalah menghilangkan bau mulut, berkurangnya jerawat, dan menguatkan gigi agar tidak mudah tanggal. Pada kalimat tersebut, kata menghilangkan merupakan kata kerja, kata berkurangnya merupakan kata benda, dan kata menguatkan merupakan kata kerja. Maka, kata benda tersebut, yaitu berkurangnya, harus diganti dengan kata kerja. Maka, menjadi manfaat sirih lainnya adalah menghilangkan bau mulut, mengurangi jerawat, dan menguatkan gigi agar tidak mudah tanggal. Sehingga kalimat tersebut dapat berbentuk paralel. Berikutnya, kesepadanan struktur.
Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas, serta tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, sirih berkhasiat menghilangkan bau badan dan mimisan dapat diatasi dengan sirih. Kalimat tersebut tidak sepadan karena memiliki dua subjek yaitu sirih pada awal kalimat dan sirih di akhir kalimat. Maka kita dapat mengubahnya menjadi sirih berkhasiat menghilangkan bau badan dan mengatasi mimisan. Maka barulah kalimat tersebut dikatakan sepadan. Berikutnya yaitu kehematan kata. Kehematan adalah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Ada 4 kriteria penghematan, yaitu yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Berikutnya, kecermatan. Kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan tidak memiliki makna yang ganda. Contohnya, ada kalimat, kucing makan tikus mati. Maka artinya, kucing memakan tikus yang mati. Kemudian pada kalimat yang kedua, dibedakan dengan tanda koma, yaitu kucing makan tikus mati. Artinya, setelah kucing makan tikus, ia mati. Kemudian pada kalimat yang ketiga, maknanya sudah beda lagi. Kucing makan, tikus mati. Artinya, kucingnya sedang makan dan tikusnya sudah mati. Jadi, dalam kecermatan kata ini, kita harus benar-benar memperhatikan makna dalam kalimat tersebut. Jangan sampai kalimat tersebut memiliki makna yang ganda. Karena beda kata, beda makna. Beda tanda baca, juga beda maknanya. Berikutnya, yaitu ketegasan makna. Dalam kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan dalam kalimat efektif. Yang pertama, yaitu meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contoh kalimatnya, sudah saya minum ramuan obat herbal itu. Kalimat tersebut tidak menunjukkan ketegasan makna, karena pokok idenya berada di akhir kalimat, yaitu obat herbal. Kita harus memindahkannya ke awal kalimat, maka menjadi ramuan obat herbal itu sudah saya minum. Nah, maka kata tersebut menunjukkan ketegasan makna. Kemudian, cara yang kedua yaitu mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, acara peresmian Taman Obat di Desa Sumber dihadiri oleh masyarakat, camat, dan kepala desa. Pada kalimat tersebut, tidak urut dalam menyebutkan siapa saja yang hadir. Seharusnya diurutkan berdasarkan jabatan yang paling tinggi, yaitu acara peresmian Taman Obat di Desa Sumber dihadiri oleh camat, kepala desa, dan masyarakat. Barulah kalimat tersebut dapat dikatakan urut. Selanjutnya yaitu kepaduan gagasan. Dalam kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang tersusun memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kepaduan kalimat menjadikan pembaca tidak menyalahartikan informasi dari penulis. Contohnya, mereka membahas daripada kehendak rakyat. Kalimat tersebut adalah salah. Agar menjadi kalimat yang padu, maka kita harus menghilangkan kata daripada, sehingga menjadi mereka membahas kehendak rakyat. Yang terakhir yaitu kelogisan. Kalimat dapat dikatakan logis apabila ide yang terdapat di dalam kalimatnya dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada kepala sekolah. Kalimat tersebut tidak logis karena jika diartikan, yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itu salah, kita tidak bisa mempersilahkan waktu dan tempat. Maka yang benar adalah yang terhormat, kepala sekolah kami persilahkan.
Jadi, yang dipersilahkan adalah kepala sekolahnya, bukan waktu dan tempatnya. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital dalam teks laporan hasil observasi. Nah, tanda baca apa saja yang digunakan dalam teks LHO? Yaitu yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menyatakan jumlah. Tanda baca kedua adalah tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, yaitu tetapi, melainkan, dan sedangkan yang terdapat dalam kalimat majemuk setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu koma, jadi koma, dengan demikian koma, sehubungan dengan itu koma, dan meskipun demikian koma. Yang kelima, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dengan singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Yang keenam, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, yaitu penggunaan huruf kapital pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang menyatakan penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ada. Kalimat klasifikasi juga dapat dikatakan sebagai kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Dalam laporan hasil observasi, kalimat klasifikasi sering digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian yang lebih mendalam. Contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk melengkapi kalimat klasifikasi yaitu ada terdiri dari, dikelompokkan dalam, dibagi menjadi. Kemudian, contoh kalimat klasifikasi yang lengkap yaitu dapat berupa sebagai berikut. Protein dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Kemudian, contoh yang berikutnya yaitu bisa kalian lihat pada teks LHO yang berjudul kucing di halaman 142. Di sana ada kalimat klasifikasi yang berbunyi, kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya, dikenal adanya kucing kampung, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada dua kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa bertanya lewat grup WA kita atau lewat chat pribadi kepada Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.